Selamat siang pemirsa Satu Media TV, kembali kita berjumpa dalam special event Bali and Beyond Travel Fair 2017 langsung dari Bali Nusa Dua Convention Center. Saya Putu Desi Fridayanti, kali ini saya sudah didampingi oleh yang punya acara pemirsa, ya, Bapak Iketut Ardana. Beliau adalah Ketua Asita Bali Chapter dan juga beliau adalah Ketua Panitia BBTF 2017, ya. Puna pigatera Bapak. Becik. Artinya apa kabar? Dan jawaban Bapak adalah baik-baik. Baik saja. Ya. Senang sekali Pak ya, BBTF di tahun 2017 ini sudah menginjak pelaksanaan yang keempat. Betul ya Pak ya. Nah tentu selalu ada peningkatan, perubahan ya kan yang dilakukan setiap tahunnya dalam penyelenggaraan Bali and Beyond Travel Fair 2017. Oke, sebelum lebih lanjut Pak, di 2017 ini BBTF apa nih yang berbeda atau yang khas Pak? BBTF 2017 ini kalau kita melihat perbedaannya dibanding dengan BBTF tahun 2016 adalah sekarang ini kita punya 10 destination Bali baru. 10 destination Bali baru? Iya, mereka ada displaynya di luar di foyer. Iya. Jadi kalau kita menginginkan mendapatkan informasi dari 10 destinasi Bali baru itu kita bisa dapatkan di situ. Ya, di situ ada Lake Toba, di situ ada Tanjung Lesung, di situ ada Pulau Seribu, di situ ada Borobudur, di situ ada Bromo, ada Mandalika, ada Morotai, ada 10 semuanya. Ada 10 ya Pak ya? Ada 10 destinasi Bali baru. Ya, kemarin saya juga sempat lihat-lihat tuh Pak, yang ke-10 Bali baru itu ya Pak ya. Dan di situ memang lengkap kita bisa dapatkan informasinya. Mereka menyiapkan segala apa yang kita butuhkan ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita memang ada rencana mau visit ke salah satu itu, lengkap mau cari penginapan atau paket wisatanya kayak gitu ya Pak ya? Betul. Nah ini sesuatu yang baru ya Pak ya di BBTF ya? Iya tentu. Dan bagi Bali ini adalah sangat penting sekali. Kenapa demikian? Bali pulau kecil, tentu kita sangat membutuhkan lagi destinasi-destinasi lain di sekitar Indonesia. Maka dari itu event ini sebenarnya sudah sangat tepat sekali namanya Bali and Beyond. Jadi kita tidak hanya mempromosikan Bali saja, tetapi daerah-daerah di sekitarnya. Nah kebetulan sekarang pemerintah lagi ingin memperkenalkan 10 destinasi baru ini, maka tentu kami Bali sangat senang sekali. Justru senang ya Pak ya? Justru senang sekali. Bukan merasa ada ancaman? Tidak, kita tidak takut disaingi dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena Bali ini kan sebuah destinasi yang sangat populer sekali. Kalau boleh dibilang tidak tertandingi oleh destinasi manapun. Yang ada lawan. Yang ada lawan ya. Oleh karena itu, maka 10 destinasi ini sangat kita butuhkan untuk memperkaya produk pariwisata kita jika kita menjual Indonesia. Kita bicara Indonesia ya Pak? Kita berbicara Indonesia, kan begitu? Tapi kalau untuk Bali sendiri supaya bisa tetap mendapat hati di para wisatawan mancanegara ataupun domestik, kita terus berbenah dong Pak. Ya, yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi itu memang Bali tidak tertandingi. Kita punya culture yang sangat unik sekali yang kalau boleh dibilang mungkin tidak ada duanya. Iya, kan betul. Begitu ya. Itu yang sudah kuat ya Pak ya? Sudah sangat kuat sekali. Kemudian kita punya fasilitas yang sangat-sangat baik sekali untuk pariwisata. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh wisatawan itu ada. Mereka mau hotel dari kelas yang paling murah sampai yang paling mahal ada. Mereka mencari makanan internasional, makanan dari manapun yang mereka butuhkan ada. Dari Vietnam, dari Thailand, apalagi China. All over the world ya Pak All over the world. Itu makanannya ada yang mereka dapatkan di sini. Mereka mau tinggal di pantai, hotel di pantai ada. Mereka mau tinggal gunung, di gunung ada. Nah, di samping itu, kita di Bali ini selain keunikan budayanya, kita masyarakat Bali ini juga dikenal sebagai the most hospitable people in the world. Ya. Masyarakat yang sangat ramah tamah sekali kan itu ya. Ya sebenarnya sih bukan hanya Bali saja, Indonesia juga sangat ramah sekali. Itu juga modal bagi pariwisata. Baik, jadi memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya Pak ya. Dan itulah yang menjadi salah satu perbedaan ya dalam Bali and Beyond Travel Fair 2017 ini dengan adanya 10 Bali baru di display di foyer dari kegiatan ini. Betul. Pak, ini kita baru mulai Pak, nanti bisa digali lagi lebih lanjut ya mengenai BBTF 2017 ya Pak ya. Jangan kemana-mana Pak Ketut, tetap bersama kami dan pemirsa juga jangan kemana-mana. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan yang lebih menarik lagi mengenai BBTF 2017 sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Mengulik sejarah di balik cerita.
Menghargai setiap perjalanan dengan mengunjungi tempat-tempat wisata yang menyajikan nilai historis. Satu Media Televisi mempersembahkan Trip on Story. Tak hanya menyajikan wisata, tapi merekam setiap catatan sejarah. Bosan dengan makanan yang itu-itu saja? Atau ingin mencari tempat makan yang baru? Suka menu tradisional atau modern? Tak perlu repot-repot untuk mencari informasinya. Saksikan icip-icip kuliner hanya di Satu Media Televisi. Nikmati keindahan alam dengan destinasi wisata terbaru. Rasakan kearifan lokal di setiap penjuru Nusantara. Semua disajikan dalam Rona Wisata, hanya di Satu Media Televisi. Nikmati keindahan alam dengan destinasi wisata terbaru. Rasakan kearifan lokal di setiap penjuru Nusantara. Semua disajikan dalam Rona Wisata, hanya di Satu Media Televisi. Bosan dengan makanan yang itu-itu saja? Atau ingin mencari tempat makan yang baru? Suka menu tradisional atau modern? Tak perlu repot-repot untuk mencari informasinya. Saksikan icip-icip kuliner hanya di Satu Media Televisi. Nikmati keindahan alam dengan destinasi wisata terbaru. Rasakan kearifan lokal di setiap penjuru Nusantara. Semua disajikan dalam Rona Wisata, hanya di Satu Media Televisi. Mengulik sejarah di balik cerita. Menghargai setiap perjalanan dengan mengunjungi tempat-tempat wisata yang menyajikan nilai historis. Satu Media Televisi mempersembahkan Trip on Story. Tak hanya menyajikan wisata, tapi merekam setiap catatan sejarah. Mengulik sejarah di balik cerita. Menghargai setiap perjalanan dengan mengunjungi tempat-tempat wisata yang menyajikan nilai historis. Satu Media Televisi mempersembahkan Trip on Story. Tak hanya menyajikan wisata, tapi merekam setiap catatan sejarah. Nikmati keindahan alam dengan destinasi wisata terbaru. Rasakan kearifan lokal di setiap penjuru Nusantara. Semua disajikan dalam Rona Wisata, hanya di Satu Media Televisi. Bosan dengan makanan yang itu-itu saja? Atau ingin mencari tempat makan yang baru? Suka menu tradisional atau modern? Tak perlu repot-repot untuk mencari informasinya. Saksikan icip-icip kuliner hanya di Satu Media Televisi.
Nikmati keindahan alam dengan destinasi wisata terbaru. Rasakan kearifan lokal di setiap penjuru Nusantara. Semua disajikan dalam Rona Wisata. Hanya di Satu Media Televisi. Mengulik sejarah di balik cerita. Menghargai setiap perjalanan dengan mengunjungi tempat-tempat wisata yang menyajikan nilai historis. Satu Media Televisi mempersembahkan Trip on Story. Tak hanya menyajikan wisata, tapi merekam setiap catatan sejarah. Mengulik sejarah di balik cerita. Menghargai setiap perjalanan dengan mengunjungi tempat-tempat wisata yang menyajikan nilai historis. Satu Media Televisi mempersembahkan Trip on Story. Tak hanya menyajikan wisata, tapi merekam setiap catatan sejarah. Pemirsa, ternyata senang sekali siang hari ini saya tidak hanya berdua dengan Pak Ketut Ardana. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Asnawi Bahar. Beliau adalah Ketua Umum DPP Asita Indonesia. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasanya lancar Pak? Alhamdulillah Lancar ya, sampai Pak, hari ya? ini baik dan Iya, terlihat tetap segar dan fresh ya Pak ya? Fresh. Tetap Alhamdulillah. fresh ya. Walaupun di sela-sela kesibukan kegiatan dari BBTF 2017 Iya. ini. Bapak, menurut Bapak nih kegiatan BBTF yang diadakan rutin setiap tahunnya gitu, ada dampaknya nggak sih Pak untuk pariwisata di Indonesia? kalau dampaknya nggak ada, saya larang beliau ada. Dampak positifnya Pak, dampak Saya positifnya, pasti akan Pak. bilang Pak Adana, hentikan itu nggak ada dampaknya. Bapak udah ikut yang dari awal ya Pak ya? Dari pertama saya datang, saya sudah sampaikan tadi bahwa BBTF ini lahir dari ide kami bersama. Oke. Kita usulkan dulu namanya Asita Travel Fair. Aha. Tapi kata kawan-kawan di Bali, Pak Adana bilang bahwa lebih baik pakai Bali karena nilai jualnya. Oke, demi negara, demi pesta Indonesia, kita tidak mau mengedepankan ego sektoral, Yap. lalu kita sepakat. Nah, saya hadir tiap tahun di sini dan belajar, mencermati, mengamati, dan memandang ke depan. Memandang ke depan tidak hanya dari Bali and Beyond Travel Fair, tapi dari seluruh event di dunia yang saya sudah hadiri, termasuk juga event yang ada di seluruh Indonesia yang juga kita adakan hampir di semua major provinsi di seluruh Indonesia sudah kita buat. BBTF memang yang terbesar. Oke. Sampai hari ini tadi malam di press conference juga Terbesar sudah di Indonesia di hari Indonesia. ini. Kemarin di press conference juga sudah saya Sudah sampaikan disampaikan. bahwa ini yang terbaik. Nah, sekarang dampaknya tentu pertama ini promosinya. Ya, kita jangan hanya berbicara tangible dan intangible. Ya, tangible-nya kita bisa hitung lah. Intangible-nya nilai promosinya yang tidak bisa dihitung. Itu penting. Bahwa dengan ada kegiatan ini, kalau ini dipromosikan akan lebih maksimal, baik melalui media seperti ini, medsos, online berita, ini akan besar pengaruhnya dan mata akan menuju ke Bali. Apalagi Dan- yang saat ini kita sedang lakukan, kita live streaming ya Pak ya. Ya. Jadi masyarakat di belahan dunia manapun bisa menyaksikan. Nah, kalau gitu. mereka mendengar ini nilainya tidak bisa dihitung, poin-poinnya, targetnya apa. Tetapi bahwa event seperti ini sangat berguna bagi kita. Kenapa? Bali sudah terkenal, tapi kan ini ada beyond-nya. Yes, Bali. Nah, beyond-nya itu kan belum terkenal. Nusantara. Saya baru kembali dari ITB Berlin. 80-90% itu yang datang dari Bali pertama. Setelah Bali baru melihat yang lain gitu. Nah, makanya Beyond ini sangat mendukung program ini. Nah, makanya kita support sebaik-baiknya agar ini betul-betul maksimal dan menjadi milik kita bersama. Ya. Namun tentu ya, dari yang ada ini kita harus terus mengevaluasi diri. Ya, betul. Saya ajak Pak Ardana, jangan puas. Kita harus mengembangkan diri. Maka kemarin saya berikan masukan yang banyak ke Pak Ardana supaya tahun depan kita lakukan sehingga ini betul-betul menjadi event besar. Karena memang saya juga masih bercita-cita ingin membuat Asita Travel Fair tidak di Bali, atau kalau di Bali pun nanti kalau beliau setuju jaraknya dari
Misalnya ini bulan Mei, Juni, Asitanya bulan Desember misalnya ya. Kalau beliau setuju nanti kita bahas bersama sehingga dia menjadi lebih menasional gitu. Oke, seperti itu ya Pak ya. Ya. Tentu memberikan dampak karena kalau nggak mungkin sampai keempat kalinya kan ya Pak ya di tahun 2017 ini. Oh ya, sebentar kembali ke Pak Ketut Ardhani Pak. Jadi kalau untuk tahun ini bagaimana Pak untuk jumlah peserta, seller dan buyer, kemudian respon animo mereka ada peningkatan nggak Pak? Ya, kalau berbicara jumlah peserta, buyer sebenarnya yang register itu ada 264 perusahaan dari 54 negara. Baik. Tetapi sampai kemarin itu sudah hampir 200 yang sudah pasti datang. Ya tentu harapan kami sebenarnya sampai besok ini lebih dari 200 tour operators yang datang dari berbagai negara. Kan seperti itu. Nah, dari buyers yang datang itu memang yang paling besar jumlahnya itu adalah dari Eropa. Dari Eropa. Nah, kita tahu bahwa Eropa itu biasanya wisatawan itu length of stay-nya itu cukup panjang dan mereka travelingnya tidak hanya Bali saja, tetapi mereka juga traveling kemana-mana. Ya, malah ada jauh-jauh ya Pak ya? Ya, malah ada mereka yang turunnya di Sumatera Utara, kemudian traveling overland sepanjang jalan ya sampai Jawa ke Bali, kemudian sampai ke timur lagi. Betul Pak. Itu kan. Nah ini kan sebenarnya sangat penting kita hadirkan supaya mereka benar-benar mengetahui destinasi kita yang begitu kayanya. Yang begitu kaya dengan budayanya, yang begitu kaya dengan seni dan budayanya, alam yang sangat indah-indah sekali. Nah ini kita sampaikan kepada mereka. Tidak hanya Eropa saja, tetapi market-market lain juga, dari Middle East, cukup banyak yang datang, kemudian dari negara-negara ASEAN juga datang, dari Australia malah tour operatorsnya yang besar-besar itu hampir semuanya datang ke event ini. Nah itu dari sisi buyersnya. Nah, kemudian dari sisi sellers ada 188 industri dari 19 provinsi yang hadir. 19 provinsi loh. 2016 itu hanya 13 provinsi rasanya. Sekarang ada 19. Berarti ada kenaikan sekian persen gitu ya. Nah, ke depan kita harapkan partisipasi dari teman-teman industri di seluruh Indonesia ini akan semakin meningkat. Sehingga kita manfaatkan Bali and Beyond Travel Fair ini untuk tempat mempromosikan destinasi Nusantara. Oke, untuk tempat mempromosikan destinasi Nusantara. Karena kan masih banyak juga nih Pak yang nanya-nanya, apaan sih Bali and Beyond Travel Fair itu ngapain aja sih di dalamnya gitu. Masih banyak yang nanya gitu Pak. Itu cuma kayak jual-jualan souvenir ya. Kadang ada yang nanya begitu kan, karena nggak ngerti ngapa. Mungkin Pak secara singkat namun jelas boleh dikasih gambaran nih kepada pemirsa yang mungkin baru kali ini kan ya mendengar tentang kegiatan ini Pak. Bali and Beyond Travel Fair, isinya apa aja sih? Gini ya, singkat Pak. Event Travel Mart ini ada dua ya. B2C. B2C itu adalah business to customer, artinya travel bureau kepada konsumen langsung, ke masyarakat langsung. Yang kedua business to business, pengusaha antar pengusaha. Itu namanya business to business. B2B, yes. Nah, di dalam pelaksanaan ini kita sebut ada buyer, ada seller. Buyer itu adalah travel bureau yang datang dari luar, yang ingin tahu dan mencari paket-paket dan mendalami destinasi-destinasi yang ada. Lalu terjadilah negosiasi, komunikasi, network, sehingga nanti mereka mendapatkan informasi tentang paket-paket dan destinasi, dan paketnya itu dibawa pulang, nanti dijualkan di negerinya, ujungnya datanglah wisatawan ke Indonesia. Nah itu yang namanya B2B, business to business. Ada dua sistem ini, B2B dan B2C. Nah kebetulan Bali and Beyond kan lebih fokus B2B. Apa yang terjadi di sini adalah bahwa tamu-tamu kita yang datang dari luar Bali atau luar Indonesia itu mendatangi biro perjalanan, hotel-hotel yang ikut di pameran ini untuk berkomunikasi dan menanya produk-produknya. Itulah yang terjadi hari ini, sehingga di semua session yang ada itu kawan-kawan yang ikut ini sibuk. Lihat aja tuh, kan kelihatan dari sini banyak. Apalagi pas kemarin tuh Pak, pas lagi baru mau bikin appointment ya Pak ya, pada berebut Pak, berlomba-lomba. Buyer mid sellernya Pak. Buyer mid sellersnya, ya. Jadi itulah event ini, sehingga ini menjadi event yang efektif. Karena begini, dengan B2B itu terjadi komunikasi, terjadi hubungan yang baik, relationship. Lalu mereka pulang memasarkan Indonesia. Maka nanti yang akan datang ke Indonesia adalah tamu visitor.
ini perlu saya sampaikan ke masyarakat kita di seluruh Indonesia bahwa 80% wisatawan yang datang ke Indonesia itu masih menggunakan biro perjalanan. Ya. Malah masih ada yang 100%. Contoh, Chinese, Jepang, Korea, dan beberapa negara lain itu masih menggunakan biro perjalanan. Artinya, kalau mereka menggunakan biro perjalanan, yang memasarkan kita di sana pasti biro perjalanan. Nah, inilah poin dari ini. Ya. Nah, hasil maksimalnya adalah tercipta transaksi bisnis yang tangible dan intangible, yang diharapkan menjadi result daripada pertemuan ini. Oh, udah jelaskan sekarang pemirsa ya, nggak bertanya-tanya lagi, langsung loh dari pakarnya yang menjelaskan ya. Nanti kita lanjutkan lagi Pak, kita harus break dulu, kita akan masih ada satu sesi terakhir lagi nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan yang sangat menarik ini akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami, tentunya hanya dalam live streaming Satu Media TV. Mengulik sejarah di balik cerita. Menghargai setiap perjalanan dengan mengunjungi tempat-tempat wisata yang menyajikan nilai historis. Satu Media Televisi mempersembahkan Trip on Story. Tak hanya menyajikan wisata, tapi merekam setiap catatan sejarah. Bosan dengan makanan yang itu-itu saja? Atau ingin mencari tempat makan yang baru? Suka menu tradisional atau modern? Tak perlu repot-repot untuk mencari informasinya. Saksikan icip-icip kuliner hanya di Satu Media Televisi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih ada sisa waktu sedikit lagi nih Pak dalam perbincangan menarik ini ya Pak ya, dalam special event Bali and Beyond Travel Fair 2017. Ya Pak, masing-masing nih barangkali Bapak Ketut dan juga Pak Asnawi nih, masing-masing silakan nih apa yang diharapkan dengan adanya kegiatan BBTF ini, entah itu kepada pelaku pariwisata, kepada masyarakat kita, ataupun kepada seller dan buyer yang saat ini sedang menyaksikan. Silakan Pak Asnawi dulu Pak. Kalau saya menghimbau agar industri memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Karena momen ini kan hanya sekali setahun yang besar seperti ini ya. Ada di dalam negeri, bisa ketemu dengan banyak buyer dari luar negeri, sehingga untuk menjalin network itu tidak bersusah-susah. Sayang sekali kalau masyarakat sendiri dan dunia industri tidak memanfaatkan seperti ini. Oleh sebab itu harapan kami, khususnya kepada anggota ASITA, event-event seperti ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena memang ini penting untuk kita. Pertama, menjalin network, cost-nya juga tidak terlalu tinggi karena ada di dalam negeri, dan tentu saja kita bisa berinteraksi juga dengan daerah-daerah lain yang ada di tanah air ini. Rugi kalau ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, apalagi perjuangan dari kawan-kawan kita yang organizer ini harus kita apresiasi dengan baik, kita dukung karena memang tanpa mereka belum tentu ada kegiatan seperti ini. Oleh sebab itu ada kelebihan, ada kekurangan. Nah kalau kekurangannya pakai nasi padang aja, kalau ada kekurangannya sampaikan ke kami deh gitu. Kalau ada kelebihan sampaikan kelebihannya, sampaikan ke saudara-saudara di kampung halaman. Pakai gitu aja gitu. Yes. Baik, terima kasih Pak Asnawi. Pak Ketut silakan Pak. Ya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa event Bali and Beyond Travel Fair ini atau BBTF ini kan event sebenarnya di negara-negara lain juga ada. Nah, para industri yang ada di Indonesia ini, saya sangat berharap dari mereka semuanya. Ketika membuat budgeting untuk promosi, katakanlah setahun itu 5 kali. Paling tidak yang 1 kali itu simpanlah untuk BBTF, untuk hadir di sini. Yang 4 kalinya silakan, mau ke ITB Berlin, mau ke JATA di Jepang, mau ke Mata Fair di Malaysia, itu silakan. Tetapi yang ke BBTF ini tolong juga dihadiri, karena
para buyers, tour operators yang datang dari luar negeri itu sudah pasti adalah para tour operators yang akan menjual Indonesia. Iya. Kalau kita pergi ke luar negeri di event-event lain itu kan belum tentu mereka yang kita temui itu akan menjual Indonesia. Tapi di sini udah pasti mereka mencari Indonesia. Itu yang kami harapkan ke depannya. Ya. Dukungan dari berbagai pihak barangkali bagaimana Pak? Dari Ya, pemerintah? oke. Kalau masih ada ini saya Masih dikit lagi Pak. Ya, kita mengharap bahwa pemerintah daerah seperti itu mendukung sepenuhnya program ini. Karena ini memang diadakan di Bali. Ya. Tetapi kan ada Bali and Beyond. Ini untuk promosi industri pariwisata kita. Kita harapkan pertama pemerintah pusat melalui Menteri Pariwisata, kita berterima kasih untuk dukungannya. Tapi tahun depan juga kita harapkan dukungan lebih besar, lebih baik. Ya. Yang kedua, dukungan dari pemerintah daerah Bali tentu diharapkan lebih. Dan pemerintah-pemerintah yang lain pun yang memang ingin pariwisatanya maju, ayo kita dukung event-event seperti ini. Karena memang tidak banyak event besar seperti ini yang dilakukan di dalam negeri. Iya. Dan tentunya kita juga mengucapkan terima kasih atas support dari Kementerian Pariwisata ya Pak yang Ya, selalu pasti. support Terima kasih kegiatan. kita. Ya, pemerintah sudah mensupport. Baik, Pak Ketut Ardana, Pak Asnawi, terima kasih untuk perbincangannya siang hari ini. Tetap semangat, kita masih ada 1 hari lagi besok ya Pak ya. Ya. Tetap Untuk semangat. bisa semakin menyukseskan dan mengkomplitkan di BTF 2017 Pasti. ini. Terima kasih. Thank you, Mbak Ya, Desi. dan pemirsa demikian perbincangan kami yang sangat menarik sekali bersama kedua narasumber yang sudah kita ajak berbincang-bincang sejak tadi. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk Anda dan membuat Anda menjadi lebih lengkap lagi informasi dan juga wawasannya mengenai Bali and Beyond Travel Fair 2017. Saya Putu Desi Pindayanti, terima kasih, selamat sore. Terima kasih Oke. Pak.